Iya. Jadi la an-nahiyah ini fungsinya Lah. apa, Bu? Beda dengan la yang lainnya ya. Jadi kalau yang kita pelajari, la itu berarti ada dua makna ya. La yang pernah kita ketahui itu artinya apa, Bu? Larangan. Tidak yang pernah kita ketahui ya. Tapi yang Oh, di sini la nahiyah ya. Artinya apa, Bu? Bu Anita? larangan. Larangan. Nah, Apa jadi Pak? berbeda. Pak Ustadz, yang kedua apa? La nahiyah itu larangan, Bu, artinya. Larangan. Kalau yang pertama, Kalau yang pertama, yang pernah kita pelajari di semester 1, 2 dan seterusnya, itu uh-uh, la maknanya adalah tidak. tidak. Oke. Mm-mm. Dari segi makna saja sudah kelihatan perbedaannya, apalagi dari segi kaidah. Nah, biasanya memang la an-nahiyah, bukan, ya pasti ya. Kalau la an-nahiyah itu pasti bertemu dengan kata kerja mudhari' yang domirnya apa, Bu? Mukhotob, Muhatab. ya. Sama seperti amar. Amar itu yang bisa disandarkannya adalah hanya domir mukhotob. Bertemu La dengan an-nahiyah gimana? La an-nahiyah juga demikian. Pasti apa? Domir mukhotob. Gitu, Bu ya. Nah, jadi la an-nahiyah itu pasti ketemu fi'il mudhari yang domirnya apa, Bu? mukhotob. Mukhotob. Maksudnya Nah, ini bertemu ada kaidahnya sendiri. Nah, kaidahnya apa, Bu? Kalau yang domir anta menjadikan tanda akhirannya sukun. Itu, Bu ya. gimana? Misalkan tasrobu, tasrobu ya. Tasrobu. Kalau didahului la anahiyah menjadi la tashrobu. Itu kan domir anta, Bu ya. Nah, jadi apa perubahannya? Perubahannya yang sebelumnya domah menjadi sukun. Itu untuk filun nahyi. Tapi kalau filun itu namanya Film majzum, Bu ya, menjazmkan kata kerja mudhari yang sebelumnya domah menjadi sukun. sukun. Gitu ya. Nah, kalau yang selain sukun gimana? Kita kan belajar 4 domir, Bu ya, yang mukhotob. Apa saja, Bu? Domir anta, Entah. domir Anti. Untuk. antum, Oh, Untuk. antum. antum, anti, antun, Antuna. Nah, antuna. Nah, kalau tadi tashrobu menjadi tashrobo, la tashrobo. Tapi kalau yang diakhiri dengan nun ya, maksudnya bukan nunun nisbah, Bu ya, selain nunun nisbah. Misalkan tashrobuna, itu kan domir antum, Bu ya. Tashrobina itu domir anti. Apa yang anti. terjadi? Nah, kalau didahului la an-nahiyah, sama halnya di fi'il amr, Bu. Menghilangkan apa? Menghilang Nun. nun. Oke. Menghilangkan nun. Berarti kalau tashrobuna didahului oleh la an-nahiyah menjadi apa? La Atas Tasru. Rabu. tashrobu. Berarti kalau tashrobina didahului la an-nahiyah menjadi apa, Bu? La La tasrob. Lasta Robina. nunnya hilang, Bu Anita. Wah, La tas tashrobi. Gitu aja Robina. ya. Oh iya. Nah, jadi tashrobuna sama tashrobina itu hukumnya sama ketika Allah adalah nahiyah menjadikan nunnya itu hilang. Beda sama yang antuna, domir antuna sudah dipastikan menetap, tidak ada perubahan sama sekali. Yang sebelumnya tidak ada lanahiyah tashrobna, ada lanahiyah pun juga tetap Tas. tashrobna. Karena memang hukumnya di sini adalah mabni. Nah, kalau ada lanahiyah atau pengaruh apapun itu, ya namanya ketemu nunun niswah itu sudah dipastikan tidak ada perubahan sama sekali. Karena fi'il mudhari'nya menjadi apa, Bu? Ma Madi. mabni. Ya, Mabeni. fi'il mudhari'nya menjadi apa? Mabeni. Mabni. Apa itu mabni? Akhirannya tidak bisa berubah berubah. Walaupun ada amil
Atau walaupun ada yang mempengaruhi dia mansub atau dia majzum gitu Bu ya. Ya. Seperti itu. Ada itu untuk la nahiyah Bu ya. Untuk la nafiyah gimana perbedaannya? Kalau la nafiyah yang kita pelajari di film mudhari kemarin ya di awal semester ini Bu ya. Itu kalau ada la nafiyah, memang la nafiyah ini biasanya ketemunya film mudhari Bu ya. Film madi itu jarang. Nanti insya Allah kita belajar di akhir semester ini atau di awal semester depan ya. Kalau la ketemu film madi. Kayaknya di akhir semester ini ya. Nah, pada umumnya la nafiyah ketemu film mudhari juga, tetapi itu berlaku untuk semua domir. Gitu ya. Jadi la nafiyah ini berlaku untuk semua domir di kata kerja apa Bu? Kata kerja mudhari. Memang sama-sama ketemu kata kerja mudhari, tapi kalau la nahiyah khusus domir mukhatab saja. Tapi kalau la nafiyah apa Bu? Berlaku untuk semua domir. Bisa dipahami di sini? Misalkan saya tidak minum, la ashrobu. Nah, pengaruhnya apa di sini? Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Jadi setelah la an-nafiyah, fi'il mudhari'nya ini tidak berubah apapun, gitu ya, tidak berubah-berubah. Yang sebelumnya domah tetap domah, yang sebelumnya ada nun tetap ada nunnya, seperti tasrobuna atau yasrobuna. Kalau ada la nafiyah itu tetap ada nunnya. Bisa dipahami di sini, Bu? Ya, kalau la nahiyah itu menjadikan mansub atau menghilangkan nun, Bu ya, akhirannya. Tapi kalau la nafiyah menetapkan tandanya pada seperti semula. Kalau aslinya yasrobu, kalau ada la nafiyah tetap yasrobu. Kalau aslinya tashrobuna, kalau ada la nafiyah tetap tashrobuna. La tashrobuna antum. Antum la tashrobuna. Nah, jadi artinya apa, Bu? Artinya tidak ya tadi ya. Kalau la nahiyah artinya apa tadi? Jangan. Janganlah atau jangan. Nah, bisa membedakan sini dari segi makna berbeda, dari segi kaidah juga berbeda. La nafiyah tidak mempengaruhi akhiran kata kerja mudhari dan dia berlaku semua domir. Itu la nafiyah. Tapi kalau la nahiyah apa Bu tadi? Berlaku untuk semua Secara domir. kaidah menjadikan tanda Menetapkan akhirnya tanda. sukun atau menghilangkan apa? Menghilangkan nun. Di kata tasrobuna menjadi tasrobu, la tasrobu. Atau tasrobina menjadi la tasrobi. Dan satu lagi apa, Bu? Satu lagi apa? Domirnya harus apa, Bu? Mukhatab. Nam. Nam, domirnya harus mukhotob. Kok mabni? Mabni itu hanya nunun niswah saja, Bu ya? Ya, ya. Ya, untuk semua kaidahnya adalah kaidahnya domirnya harus mukhotob dan menjadikan yang sebelumnya domah menjadi sukun, yang sebelumnya ada nun menjadi menghilangkan nun, kecuali ketemu nunun niswah, gitu ya. Kalau nun niswah mau ada pengaruh apapun tidak ada pengaruhnya di kata kerja mudhari'nya. Karena nun niswah itu mabni, tidak kelihatan mansub, majzumnya tidak kelihatan. Sudah bisa membedakan di sini antara la nafiyah dengan la nahiyah? Gitu Bu ya. Ya. Coba kalau saya sebutkan la di sini, ini termasuk la nahiyah atau la nafiyah? Coba misalkan la ashrobu, nafiyah atau nahiyah? Nahiyah. Nahiyah. Loh, la ashrobu. A, La pakai A. Itu kan domain nafiyah. ana. Nah, domain ana hanya berlaku di la nafiyah. Gitu ya. Ya. Misalkan la tashrobana. Ini bisa dua-duanya. Tergantung kalimatnya apa ya. Nah, karena di sini la tashrobana. Jadi bisa la nafiyah, bisa la nahiyah. Tergantung konteksnya. Karena nggak ada perubahan di dalam kata kerja
Mudhari'. Tapi kalau saya sebutkan la yashrabna. Nah, ini sudah dipastikan apa, Bu? La La nahiyah. yashrabna. Nafiyah atau nahiyah? La nahiyah. Loh, kok nahiyah? Kan di sini domirnya hunna, Bu. Domir Oh, goib. la Nah, nafiyah. nah la nafiyah. Nah, karena di sini domirnya goib. Kemudian la tashrab. La tashrab. Nafiyah atau nahiyah? La nahiyah. Nah, karena menjadikan sukun. La tashrobina. Nah, masih ada nunnya. La tashrobina. Berarti nahiyah Nah, atau nafiyah? Iya. eh, la nahiyah. Loh, kan masih ada nunnya, Bu. Kalau masih ada nunnya, tidak ada pengaruh apapun. Memang aslinya tashrobina. Berarti la nafiyah. Walaupun domirnya domir anti mukhotob. Kalau tidak ada perubahan, berarti apa, Bu? Nah, Hana, la nahiyah. nafiyah. Ah, masih bingung, Bu ya? Masih, Bingung. masih bingung. Nah, Saya jadi masih kalau belum. tidak ada perubahan apapun Mm-mm. dan kalau nggak ada maknanya juga pasti bingung Bu ya. Tapi intinya kalau nggak ada maknanya, nggak ada kalimatnya, dilihat dari segi perubahannya Bu, ada perubahan atau tidak. Tasrobina kan memang asli, tidak ada perubahan apapun. Dia dalam keadaan marfu. Berarti di sinilah an-nafiyah. Beda sama la tasrobi. Kalau la tasrobi berarti apa? Nahiyah atau nafiyah? Haniyah. La Hmm? nahiyah. La nahiyah. Nah, karena nunnya hilang ya, menjadikan nunnya. Kalau la yashrabuna, nafiyah atau Robu, nahiyah? La yashrabuna. la yasrobuna. Sudah. La yasrobuna. Sudah. Hanafiyah. Nafiyah karena sudah domirnya goib dan nunnya pun sudah apa masih ada juga, gitu ya. Nah, kemudian la tashrabu, la tashrabu. Nahiyah atau nafiyah? Bunyinya pendek ya. La Tas, tashrabu. Beda sama la la, tashrabu, beda itu ya. Bunyinya pendek. ha- La tashrabu. la Nahiyah atau nafiyah. nafiyah? La nafiyah. Nafiyah, sahih. Karena kalau nahiyah, dia menjadikan sukun. Yang Syukur. sebelumnya domah menjadi sukun. Syukur. Baik. Kemudian, kita juga membahas apa lagi, Bu? Selain nahiyah sama la nafiyah, Baru ada sampai lagi? situ. Perbedaan mas sama la ya kemarin ya, Masya Allah. Oh ya, kada udah belum? Dari bahas belum kada? Belum. Oh, belum. Ya, kita mungkin nambahnya cuman satu kaidah ini aja, Bu ya, biar yang tidak hadir murojaahnya Gak tidak banyak. keteteran. Gitu ya. Tidak Ya. kebanyakan. Insya Allah kalau hari Tapi Jumat banyak yang hadir, Bu ya. saya Insya Allah. belum dapat yang kemarin, Pak Ustadz. Iya, memang belum saya upload, Bu. Qadarullah lupa. Ya. Oh, ya, nanti insya Allah langsung dijamak ya, Bu ya. Dua Ya. rekaman sekaligus insya Allah. Oke, insya Allah. Baik, kada. Hmm. Jadi kada di sini termasuk kata kerja, tapi kata kerjanya sama seperti hukumnya ya. Secara hukum itu sama seperti Ah, kana. Apa maksudnya? Dia termasuk fi'lun madin nakis. Masih ingat nggak? Fi'lun madin nakis itu maksudnya apa? Bu Wanita masih ingat nggak Bu Wanita? Atau Bu Nurilah kan pernah saya ajarkan ya, tapi udah lama banget kalau Bu Nurilah. Apa Bu ya. Wanita? Masih ingat nggak kata kerja nakis itu apa? Lupa. Nggak tahu. Lawan katanya tam. Kalau tam itu seperti dahaba, khoroja, seperti syariba, yashrobu, dakhola yadakhulu, itu kan benar-benar melakukan pekerjaan itu kan. Itu namanya tam dan dia membutuhkan fa'il atau fa'il dan maf'ul. Tapi kalau nakis berarti apa Bu Anita? Masih ingat ya? Dia membutuhkan apa? Kata kerja nakis.
Nggak tahu. Nggak ingat. Kata kerja nakis membutuhkan isem dan khobar yang mansub. Tapi khusus di kada nanti khobarnya beda ya. Dia harus jumlah. Nah, kalau fi'lun madin nakis yang lainnya atau fi'lun nakis yang lainnya itu memang biasanya dia membutuhkan bahkan pastinya membutuhkan khobar yang mansub. Gitu Bu ya. Membutuhkan apa Bu? Khobar. Isem dan khobar yang mansub. Kalau isemnya marfu, kalau khobarnya apa Bu? Mansub. Kalau ya, isemnya marfu, khobarnya harus Mansub. mansub. Itu yang dinamakan fi'lun nakis. Dan fi'lun nakis ini maknanya tidak mengerjakan sesuatu. Misalkan kana. Kana artinya bisa jadi bisa artinya tadi. Tadi itu kalau dijadikan kata kerja gimana? Melakukan tadi. Nggak bisa kan? Misalkan laisa. Laisa itu kan artinya apa, Bu? Tidak Tidak. kan? Atau bukan. Nah, apa bisa kita melakukan suatu bukan? Nah, nggak bisa kan? Jadi kata kerja ini seakan-akan tidak melakukan sesuatu. Itu namanya kata kerja nakis. Nakis dari segi maknanya, nakis dari segi kaidahnya tidak membutuhkan fa'il, tapi membutuhkan apa, Bu? Isem dan khobar mansub. Faham tuh jamian? Ya. Dari segi makna berbeda, ya. Yang satu maknanya bisa, misalkan dahaba, kata kerja dahaba. Dia kan pasti melakukan pergi kan, Bu? Mengerjakan sesuatu yaitu mengerjakan pergi. Misalkan khoroja. Khoroja itu artinya apa, Bu? Kata kerja keluar kan? Nah, Ya. dia melakukan suatu pekerjaan keluar. Keluar. Itu namanya fi'lun tam. Dia melakukan sesuatu di kata kerja tersebut. Tapi kalau yang namanya laisa, yang namanya lekana, dia kan tidak melakukan apa-apa. Tapi maknanya ada, tapi tidak melakukan apa namanya juga fi'lun nakis. Dari segi kaidah dia hanya membutuhkan isem dan khobar mansub. Sama kayak kada, dia nggak melakukan apa-apa, hampir, ya kan? Hampir, hampir itu melakukannya gimana, Bu? Nggak bisa kan? Nah, kalau Hmm. dari segi makna, kada artinya apa, Bu? Ham, Hampir. hampir. Nah, di sini berarti persamaannya dari segi kaidah dengan laisa dan kana, Bu ya. Persamaannya sama, yarfa'ul isma wa yansibul khobar. Cuman khobarnya diwajibkan kata kerja mudhari ya di sini ya. Nah, kita bahas di sini insyaallah. Ada di keterangan di sini ada. Silakan diharokati dulu. Fi'lun madin. Fi'lun madin ya'malu amalakana. Ya. Fi'lun Lalu. madin ya'malu amalakana. Yarfa'ul isma wa yansibul khobar. Biar. Yarfa'ul isma wa yansibul khobar. Khobaruhu yajibu an yakuna fi'lan mudhari'an. Khobaruhu yajibu an Khobaru. yakuna fi'lan mudhari'an. Sudah? An yakuna fi'lun. Fi'lan mudhari'an. Oh, fi'lan. Naam, fi'lan mudhari'an. Mudori'an. Apa artinya di sini? Fi'lun madin ya'malu. Di sini nggak ada sebutan nakis, Bu ya. Kalau mau ditambahkan nakis boleh. Misalkan fi'lun madin nakis. Boleh. Karena di sini tidak karena kada ini ada yang versi tam. Seperti di surat At-Tariq. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Itu kada yakidu ya, bukan kada yakadu ya. Jadi di situ kada yakidu artinya tipu daya. Ya. Kalau di dalam surat At-Tariq itu fi'lun tam, membutuhkan fa'il. Tapi kalau yang kada yakadu itu fi'lun nakis itu artinya hampir. Yang mana disebutkan di surat Al-Baqarah. Yakadul barqu yaftafu absarahum. Iya, Bu. Hampir-hampir. Hmm, hampir ya artinya ya. Yakadul barqu. Jadi
petirnya hampir Petir. berkuyah Mengenai. tofu. Berbunyi. Ya. Nah, jadi berbeda antara fi'lun nakis dan fi'lun tam. Makanya di sini kalau perlu boleh ditambahkan kata nakis di setelah madinnya. Dia adalah termasuk kata kerja madin yang nakis. Bisa jadi mudhari ya kalau di sini ya, yakadu. Mungkin perubahannya cuma mudhari saja ya, tapi nggak bisa jadi masdar, nggak bisa jadi ismun fa'il, nah, nggak tahu ya. Yang saya ketahui, kada yakadu ini hanya bisa berubah, kada bisa berubah menjadi fi'il mudhari saja. Wallahu alam kalau ada perubahan yang lain. Ya'malu amalakana. Nah, kalau mau ditambahkan sebelum ya'malu adalah apa Bu? Kata apa? Nakis. Fi'lun madin nakis. Tunggu, ya malu di mana sih? Tunggu sebentar, Ustaz. Oh, ya Ya. malu amala kana. Apa artinya Bu? Ya'malu amalakana. Dia itu pengaruhnya sama seperti kana. Atau dia melakukan seperti kana. Yaitu apa? Melakukan apa? Yarfa'ul isma wa yansibul khobar. Itu perlakuan dari kana. Gitu Bu ya. Apa Bu artinya? Memarfukan ism dan memansubkan khobar. Tapi catatannya, sampingnya Bu ya, catatannya khobarnya diwajibkan, wa khobaruhu yajibu, khobarnya diwajibkan an yakuna fi'lan mudhari'an. Jadi khobarnya diwajibkan menjadi jumlah fi'liyah yang mana jumlah fi'liyahnya ini adalah kata kerja mudhari'. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya khobarnya harus berupa fi'lun mudhari'. Seperti itu. Ulang lagi, Beda Ustaz. sama kana. Gimana, Bu? Khobarnya diwajibkan menjadi jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'lun mudhari' saja. Maksudnya gitu, Bu ya. Ya. Jumlah fi'liyah tersebut terdiri dari fi'lun mudhari' saja. Kalau lebih singkatnya, intinya khobarnya harus fi'lun mudhari'. Udah gitu aja. Harus Ya. fi'lun mudhari'. Harus mudhari'. Jadi khobarnya harus berupa fi'lun mudhari'. Itu singkatnya seperti itu. Nah, sekarang di sini kalau kita membahas kana pada umumnya, kana itu nggak ada syaratnya. Dan yang khobarnya Bu ya, khobarnya itu nggak ada syaratnya. Jadi kesimpulannya kalau khobaru kana itu boleh berupa selain fi'lun mudhari'. Misalkan kana Muhammadun fil masjidi. Nah, jadi khobar kananya keterangan tempat. Sama seperti halnya kana Muhammadun muhandisan. Nah, jadi di sini mansubnya kelihatan kan, Bu? Karena dia berupa apa? Berupa isem pada umumnya, khobar pada umumnya. Ya. Jadi di sini khobarnya bisa kelihatan mansub. Tapi kalau yakadu atau kada karena khobarnya berupa jumlah fi'liyah ini dia tidak bisa berubah menjadi mansub seperti isem pada umumnya, gitu ya. Jadi kalau fi'il mudhari' diakhiri dengan domah berarti walaupun posisinya mansub, tapi di sini dii'rabkan secara lafdiyah, maka dia tetap domah, ya. Tetap apa, Bu? Marfu. Domah. Ya. Marfu. Jadi walaupun posisinya di khobaru kada, karena dia berupa jumlah, jadi posisinya tidak merubah akhirannya, gitu ya. Intinya kalau posisinya kalau berupa jumlah fi'liyah, kalau berupa fi'lun mudhari'un, maka dia tidak ikut mansub. Gitu Bu ya. Tidak ikut apa Bu? Mansub. Nanti insya Allah kita akan bahas secara detail di semester 6 insya Allah. Masih lama Bu ya, setahun lagi. Sekarang diikutin aja Ustaz ya, walaupun masih bingung. Ya. Yang penting fi'il mudhari'nya tidak ada pengaruh apapun Bu ya. Diakhiri dengan doma. Misalkan kadal matoru yang
yang zilu. Apa artinya Bu? Kadal matoru yang zilu. Nggak tahu. Matoru itu kan Apa? apa, Hujan. hujan ya? Hujan. Nah, berarti apa? Hujannya hampir Hampir tuh turun. turun. Gitu ya. Nah, jadi kadal mator yang zilu. Jadi nggak boleh pakai isem pada umumnya. Kadal matoru nazilan. Nggak boleh. Nah, Hmm, walaupun memang secara kaidah dia memang harus mansub. Iya, tapi syaratnya tidak terpenuhi. Karena terpenuhi. syarat khobaru kada harus apa, Bu? Oh, Filun baru harus fi'lun mudhari. mudhari. Itu syaratnya ya. Walaupun memang secara kaidah betul nazilan, tapi syarat kada tidak terpenuhi. Jadi Jadi kesimpulannya semuanya tidak boleh. Mm-mm. semuanya kalau kalau ada fi'lun apa namanya pakai kada mesti Mm-mm. jumlah fi'lianya berupa fi'lun mudhari. Masya Allah, sahih. Gitu Oh Bu. begitu. Mm-mm. Oke. Nah, sahih. Jadi khobarnya harus film mudhari gitu aja Bu ya. Hmm. Terus wahia min af'alil muqarrabati. Silakan darokati. Wahia min af'alil muqarrabati. Ai Mana? qaruba an yaqa'al khobaru. Wahia. Qaruba an yaqa'al khobaru. Saya ketinggalan Ustadz. Wahia Wahia min af'alil muqarrabati. ali mako eh Muko. Domah Bu ya, muko mimnya. ya muko Muqarrabati. obati Hmm. ai Ai qaruba an yaqa'al khobaru. obatu an ya kok baru. Nah, apa artinya Bu? Wahiyya min af'al muqarrabati dan dia termasuk kata-kata pendekatan. Gimana kalau af'al muqarrabah sebenarnya istilah nahwu sendiri Bu ya. Jadi nggak perlu kita artikan ya. Dia termasuk af'al muqarrabah kata kerja yang artinya hampir gitu aja Bu ya. Qaruba an yaqa'al khobar. Jadi dia mendekati terjadinya khobar gitu ya. Kalau khobarnya yang zilu berarti hampir terjadi apa Bu? Hampir terjadi turun gitu kan? Kalau Hmm. khobarnya yang zilu, maksudnya seperti itu. Nah, makanya di sini disebutkan kadal matoru yang zilu apa tadi artinya? Hujannya. Hujannya hampir turun. Turun. Nah, hujannya hampir turun. Taib. Nakro jamatan. Karilo ba'di. Kadal matoru yang zilu. Ayo. Kadal. Kadal Baru matoru yang yanzilu. dulu. Nah, misalkan anak kecil itu hampir nangis. Nah, gimana Bu bahasa Arabnya? Anak kecil Ka- al-waladu lah. Kita kasih clue. Al-waladu berarti apa? Kadal. Ada waladu. kadal kadal Nah, menangis apa waladu Bu? Menangis. lupa. Ya, Be. Ya, Ya, Apa? lupa. Lupa. Ya, Be. Ya, Beki. Gitu Bu ya. Ya baki, ya baki. Hmm. Kadal waladu ya baki. Misalkan yang kita alami lah Bu. Saya juga mengalami kalau lagi belajar. Siswanya hampir paham. Nah, gimana Bu? Siswanya. Siswanya hampir paham. ya. Kadal Sebenarnya nggak paham hampir. Kadat kadal tolibu. tolibu Tolibu. kadal Hmm. tolibu ya fahamu. Masya Ya. Allah. Gitu Bu ya. Oke. Paham kan? Untuk menggunakan kata kada hampir sama seperti kana, cuman kalau kana tidak diwajibkan kata kerja mudhari, bebas khobarnya b bebas. Tapi kalau kada harus berupa Pakai fi'lun mudhari di khobarnya gitu ya. Jadi kada termasuk fi'lun madin nakis ya. Al-mataru ism kada dan yang zilu khobaru kada. Walaupun dia termasuk khobar kada yang seharusnya mansub, tapi karena dia berubah jumlah, karena khobarnya berubah jumlah, maka
tandanya tidak berubah. Gitu aja. Mhm. Kemudian terakhir fi'lu ta'ajub. Ini terakhir ya fi'lu ta'ajub ya. Oh ya. Nanggung Bu ya kalau kita bahas kada doang. Fi'lu ta'ajub. Apa artinya fi'lu ta'ajubi? Ada yang tahu? Fi'lu ta'ajubi. Bu Anita Nggak masih ingat tahu. nggak? Nah, kalau secara umum fi'lu ta'ajub ini artinya adalah kalimat kekagetan. Ya. Kalimat Tapi yang kita pelajari, yang menurut istiqra saya Bu ya, menurut makna yang saya telah cermati, jadi kaget itu umum Bu ya. Beda dengan kagum. Kalau kagum ke hal yang positif, kalau heran itu ke hal yang negatif. apa? Negatif. Jadi semuanya intinya kaget kan, Bu? Nah, Hmm. tapi yang kita pelajari itu adalah yang kagum saja. Ya, herannya kita belum belajar. Itu Bu ya. Nah, Ya, jadi kalimat kekaguman saja ya kita mana ya? Kalimat kekagum. kekaguman. Oh, jadi kekagetan kita ganti kekaguman. Iya, karena yang kita pelajari hal positif semua. Ya. Oke. Ya sebenarnya nggak diganti nggak apa-apa. Sama. Intinya kaget itu secara umum. Kalau secara khususnya di sini adalah kagum. Gitu ya. Ya. Al-fi'lu la yataghayyaru ma'a taghayyuril maf'uli bihi. Al-fi'lu Silakan dialogati. Al-fi'lu la yataghayyaru ma'a la taghayyuril maf'uli bihi. yataho ya. Ulang lagi, Ustaz. La yata La yataghayyaru ma'a taghayyuril maf'uli bihi. Mafa apa? Terus selanjutnya. Ma'a taghayyuril maf'uli bihi. Maf'uli bihi. Taghayyuri. Yang tadinya taghayyaru, sekarang taghayyuri. Yuri. Nah, Maf'ulu bih. maf'uli. Ma'a taghayyuril maf'uli bihi. Maf'uli. Maf'uli. Apa artinya? Jadi kata kerja, jadi dia berupa kata kerja Bu ya. Jadi fi'il ta'ajub itu yang namanya juga fi'al, ya berarti kata kerja kan Bu. Jadi Ya. kata kerja tidak merubah ma'a beserta perubahan Beserta perubahan. maf'ulnya atau objeknya. Jadi intinya walaupun objeknya berubah-berubah, kata kerjanya tidak akan berubah. Misalkan kalau maf'ulnya mu'annas, maka kata kerjanya tetap mudzakkar ma'ajmala. Jadi nanti yang kita bahas adalah objeknya mau mudzakkar atau mu'annas tidak mempengaruhi di kata kerjanya. Gitu Bu ya. Biasanya kan kalau mu'annas ketemu anas, mudzakkar ketemu mudzakkar. Tapi kalau ini beda. Kalau maf'ulnya mu'annas berarti kata kerjanya tidak ikut berubah menjadi mu'annas. Tetap apa Bu? Mudzakkar. Mudzakkar. Gitu ya. Nah, maksudnya Hmm. seperti itu. Jadi tidak berubah walaupun ma'ataghayyuri maf'ul bihi. Walaupun objeknya berubah. Betul. Maksudnya dari segi jenisnya. Gitu Bu ya. Jadi tidak berubah sama sekali. Kemudian wal maf'ulu bihi qad yakunu isman dhahiran wa qad yakunu dhamiran. Silakan Wa didapati wal maf'ulu bihi maf'ulu bihi. qad yakunu isman. Nah, langsung ke sini Bu ya. Qad yakunu isman, yakunu isman dhahiran. Dhahiran. Naam dhahiran wa qad yakunu dhamiran. Wa qad yakunu Dhahiran. dhamiran. Apa artinya? Maf'ul bihi itu terkadang berupa ismun dohir. Terkadang Bu ya. Dohir itu apa? Contohnya maf'ul bihi berupa misalkan mandor, pemandangan. Misalkan bolpen. Ma'ajmala hadal kolama. Jadi objeknya kelihatan. Ya kan? Ma'ajmalal kolama. Nah, betapa indahnya bolpennya. Gitu kan? Nah, jadi objeknya ismun dohir ini. Tapi kalau domir gimana? Domir nanti insya Allah di semester depan. Jadi ada juga yang
objeknya ini berupa domir. Ma ajmalahu. Nah, biasanya seperti itu. Tapi kalau yang domir kita belajar di eh, semester depan insya Allah. Baik. Hmm. Yang penting kita fokus ke yang ismun dohir Bu ya. Objeknya itu benar-benar ada wujudnya gitu. Intinya seperti itu. Di sini dicontohkan ma ajmalal qamaro. Apa artinya ma ajmalal qamaro? Ma di sini Apa apa? artinya? Ma ajmalal qamaro. Apa artinya? Betapa Betapa Oh, betapa. indahnya. Jadi bulan ajmala dari kata jamilun. Jamila. Betapa indahnya bulan apa Bu? Bulan. Bulannya atau bulan itu gitu ya. Betapa indahnya bulan itu. Mana kata kerjanya? Jadi kesimpulannya itu kata sifat dijadikan kata kerja apa Bu? Af'ala. Hmm. Gitu ya. Jamilun jadi ajmala. Kabirun jadi apa Bu? Akbara. Akbaro. Akbara. Akbaro ya. Kok akbara? Terus kemudian jamilun udah. Sogirun coba. Sogirun jadinya apa Bu? asgor Asgor. Asgoro ya. Fathah semua Asgor. Bu ya. Asgoro. Sahlun jadinya apa Bu? Ashala. Jangan lupa di sini ada mim. Mim di sini dinamakan mata ajubiyah. Tapi di sini nggak ada keterangan ya. Oh ya nggak ada. Jangan lupa ada ma-nya di situ. Ma-nya namanya apa Bu? Mata ajubiyah. Selama Ma ini kita belajar ma artinya apa Bu? ata Ma yang jamila. pernah kita pelajari artinya apa saja? Ma tidak. tidak Ya, tidak. Terus apa yang semester pertama, paling pertama artinya apa? apa ya Nah, artinya apa? Jadi Apa? ada yang kata tanya, ada yang nafiyah, ta'ajubiyah. Ta'ajubiyah. Mm-mm. Kalau ta'ajubiyah itu artinya apa? Betapa atau alangkah. Sama aja Ta'ajubiyah. ya. Terserah Oh, mau yang takjub mana ya Pak bagusnya. Ustadz. Takjub Apa? ya. Takjub. Ya, Kalau bahasa kita ta'ajubiyah. nggak di Mm-mm. bahasa Indonesia kan jadi takjub ya. Takjub itu ya dari bahasa Arab sebenarnya ya. Iya. Dia Jadi uh, ta'ajubiyah di kita jadi takjub, artinya kekaguman ya Ustadz. Naam, sahih. Jadi harus ada ma-nya Bu ya. Jadi susunan dari fi'lu ta'ajub itu harus ada ma kemudian ala. Itu susunannya yang paling penting. Kalau Af'al. objeknya itu terserah. Mm-mm. Jadi misalkan kata sifat apa lagi Bu? Misalkan tawilun menjadi apa Bu? Betapa panjangnya. Misalkan apa? Tawilun jadi apa? Atau Atau wala. wala nama atau wala. Udah ya insya Allah ya. Nah, di sini ada contoh yang lain. Ungdur ilal komari ma ajmalahu. Ini sebenarnya contoh untuk di semester depan, Bu ya. Tapi nggak apa-apa. Apa artinya, Bu? Ungdur ilal komari ma ajmalahu. Apa artinya? Nazoro, nazoro, Ungdur nazoro. apa ungdur? Lihatlah ke Lihatlah ke bulan itu. bulan. Itu. Ma ajmalahu betapa Betapa indahnya. indahnya. iya Iya. Iya, iya gitu ya. Betapa indahnya iya. Tayyib. Al-anak terjematan. Tadi lo ba'li. Ma ajmalal qamaro. Ayo. Ma. Ma ajma lala komaro. komaro Kemudian ungzur ilal qamari. Ayo. Undur ilal komari. Ma ajmalahu. Ayo. Ma. Ma ajmalahu. Jadi hunya kembali kemana, Bu? Punya Ke kembali ke bulan. qamar. Naam, sahih. Jadi di sini kesimpulan maaf Allah ditambah objek atau maf'ulun bihi. Berarti Maul. maf'ulun bihi harus apa, Bu? Mansub yang mana diakhiri dengan apa? Dengan fathah. Fathah, gitu ya. Misalkan Ya. misalkan betapa luasnya masjid ini. Berarti apa, Bu? Wasi'on jadi apa, Bu? Wasiun ausaha.
ausa'a, ma ausa'a apa? Al-masjid. Ausa'al Masjida. masjida masjida. Sahih, karena dia sebagai objek. Objek. Objek itu dia akhiri dengan fathah. Fathah. Sampai sini ada pertanyaan? Dua kaidah yang terakhir ini? Insya Allah nggak ada ya. Nah, insya Allah kita lanjut. Walaupun kita lanjut, insya Allah kita merujak lagi kaidah-kaidah ada 4 ya. Yang ada di pelajaran 15 insya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Hal min su'alin. Apakah ada pertanyaan lagi? Belum, Ustadz, dikirimin aja itunya. Nanti coba Insya Allah. dimurojaah diri, insyaallah. Baik, barakallahu fikum jami'an. Nah, tutim darsana bilhamdalati. Alhamdulillahirabbil alamin. Naqra'u kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, ada satu lagi Bu, PR Bu. Menghafalkan kosakata yang ada di pelajaran 15. Nanti silakan di share PR-nya ya Bu Anita, minta tolong. Barakallahu fiik. Saya udah, Pak Ustadz. Yang belum ya, yang belum. Oke. Menyetorkan kosakata pelajaran. Oh, kemarin udah dikasih tahu ya ke Bu Anita ya? Kemarin Udah. PR apa Bu Anita? Oh, udah ya. Ya berarti Katanya. ya udah berarti kalau udah diingatkan berarti nggak usah. Baik. Barakallahu fiik. Ya. Semoga yang kita pelajari bermanfaat dan dijadikan amal soleh